Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ramdan dengan NIM 11820600019 dari semester 5A. Di sini saya akan melakukan praktikum fotosintesis. Tujuan praktikum fotosintesis yang pertama yaitu menganalisis peranan cahaya dan gelombang cahaya terhadap fotosintesis. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa pada peristiwa fotosintesis dihasilkan amilum atau zat tepung. Yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa sinar matahari diperlukan pada peristiwa fotosintesis. Nah, selanjutnya ada landasan teori. Tumbuhan, terutama tumbuhan tingkat tinggi, untuk memperoleh makanan sebagai kebutuhan pokoknya agar tetap bertahan hidup, tumbuhan tersebut harus melakukan suatu proses yang dinamakan proses sintesis karbohidrat yang terjadi di bagian daun satu tumbuhan yang memiliki klorofil dengan menggunakan cahaya matahari. Nah, cahaya matahari merupakan sumber energi yang diperlukan tumbuhan untuk proses tersebut. Tanpa adanya cahaya matahari, tumbuhan tidak akan mampu melakukan proses fotosintesis. Hal ini disebabkan klorofil yang berada dalam daun tidak dapat menggunakan cahaya matahari karena klorofil hanya akan berfungsi bila ada cahaya matahari. Dwijo Seputro 1986. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum fotosintesis. Yang pertama yaitu ada panci dan kompor ada di bawah. Yang kedua yaitu ada piring sejumlah 5 buah. Yang ketiga yaitu ada betadin secukupnya. Dan yang keempat ada alkohol secukupnya. Daun hijau, aluminium foil, kertas mika berwarna biru, hijau, merah, dan berwarna kuning. Langkah kerja yang pertama yaitu sehari sebelum praktikum dilaksanakan, daun hijau ditutup sebagian dengan aluminium foil atau kertas timah dan kertas mika berwarna merah, kuning, hijau, dan juga biru. Jadi semuanya ada 5 daun. Yang satu ditutupi aluminium foil, mika merah, mika kuning, mika hijau, dan juga mika biru. Baik, selanjutnya langkah kerja yang kedua yaitu petik daun yang sebelumnya sudah ditutup sebagian dengan aluminium foil atau kertas timah dan kertas mika berwarna merah, kuning, hijau, dan juga biru. Masih dengan langkah kerja yang kedua, yaitu daun hijau yang ditutup sebagian dengan aluminium foil atau kertas timah dan kertas mika berwarna merah, kuning, hijau, dan juga biru. Itu jangan lupa bungkus aluminium foil dan kertas mikanya dibuka. Selanjutnya yaitu langkah kerja yang ketiga. Pertama-tama, rebus air, masukkan daun ke dalam panci, rebus daun sampai matang. Tujuannya yaitu supaya sel yang ada di daun itu mati. Selanjutnya yaitu langkah kerja yang keempat. Setelah daun matang,
Kemudian daun direndam dengan alkohol. Tujuannya yaitu untuk melarutkan klorofil yang ada pada daun itu sendiri. Baik, setelah daun direndam dalam alkohol kurang lebih selama 30 sampai dengan 45 menit, langkah kerja yang kelima yaitu daun dicuci bersih dengan air supaya klorofil dan alkohol hilang dari daun itu tersebut. Langkah kerja yang selanjutnya yaitu setelah daun ditiriskan di atas piring, lalu daun tersebut diteteskan betadine pengganti lugol merata ke seluruh bagian daun. Langkah kerja yang terakhir yaitu amati perubahan yang terjadi pada bagian daun yang ditutupi oleh aluminium foil atau kertas timah dan kertas mika yang berwarna merah, kuning, hijau, dan juga biru yang sebelumnya sudah diteteskan lugol, betadine, atau larutan iodin. Setelah melakukan praktikum fotosintesis di rumah, didapatkan hasil sebagai berikut. Bagian daun yang ditutupi menggunakan kertas aluminium foil, kertas mika berwarna merah, kuning, hijau, dan biru tidak mengalami perubahan warna, yang artinya bagian daun yang ditutupi oleh kertas tersebut tidak mengalami proses fotosintesis dan tidak terdapat karbohidrat jenis amilum. Bagian daun yang tidak ditutupi menggunakan kertas aluminium foil, kertas mika berwarna merah, kuning, hijau, dan biru mengalami perubahan warna, yang artinya bagian daun yang tidak ditutupi oleh kertas tersebut mengalami proses fotosintesis dan juga terdapat karbohidrat jenis amilum. Menurut teori Dwi Joseph Putro 1986, tumbuhan, terutama tumbuhan tingkat tinggi, untuk memperoleh makanan sebagai kebutuhan pokoknya agar tetap bertahan hidup, tumbuhan tersebut harus melakukan suatu proses yang dinamakan proses sintesis karbohidrat yang terjadi di bagian daun satu tumbuhan yang memiliki klorofil dengan menggunakan cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi yang diperlukan tumbuhan untuk proses tersebut. Tanpa adanya cahaya matahari, tumbuhan tidak akan mampu melakukan proses fotosintesis. Hal ini disebabkan klorofil yang berada di dalam daun tidak dapat menggunakan cahaya matahari karena klorofil hanya akan berfungsi bila ada cahaya matahari. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang bisa disebut sebagai kesimpulan. Yang pertama, yaitu apakah daun yang ditutup aluminium foil memberi reaksi positif dengan iodin atau lugol? Jelaskan. Daun yang ditutup aluminium foil tidak memberi reaksi positif dengan iodin, dan bagian permukaan yang tertutup tampak berwarna pucat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat amilum karena fotosintesis tidak berlangsung karena cahaya matahari tertutupi oleh aluminium foil. Nomor 2, berapakah panjang gelombang cahaya biru, hijau, merah, dan kuning? Cahaya mana yang berfungsi dalam fotosintesis? Bandingkan dengan hasil praktikum yang Anda lakukan. Panjang gelombang merah yaitu 610 sampai 700 nanometer, panjang gelombang biru yaitu 410 sampai 500 nanometer, panjang gelombang hijau dan kuning yaitu 510 sampai 600 nanometer. Masing-masing cahaya dan juga perbedaan pigmen memiliki pengaruh yang berbeda terhadap fotosintesis. Misalnya, klorofil A yang berperan langsung dalam reaksi terang cenderung menyerap cahaya biru violet dan merah.
Sedangkan klorofil B yang tidak secara langsung berperan dalam reaksi terang menyerang, cahaya biru dan oranye, dan memantulkan cahaya hijau kuning. Nomor 3. Apakah fungsi Lugol, iodin? Apa pula fungsi alkohol? Jelaskan. Lugol berfungsi sebagai indikator untuk mengetahui adanya kandungan amilum pada daun, sedangkan alkohol digunakan untuk melarutkan klorofil pada daun. Selanjutnya nomor 4. Apakah fotosintesis dapat berlangsung apabila tidak ada cahaya matahari? Jelaskan. Tetapi, tanpa adanya cahaya matahari langsung, fotosintesis juga bisa terjadi. Itu dikarenakan fotosintesis tidak hanya harus membutuhkan cahaya dari matahari saja, karena reaksi tersebut dapat terjadi bila terdapat cahaya tampak dari manapun sumbernya. Radiasi yang dipancarkan oleh matahari antara lain gelombang ultraviolet, inframerah, dan termasuk cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat kita lihat dan dapat bersumber dari mana saja, contohnya cahaya lampu. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, yaitu dengan proses fotosintesis menjadikan tumbuhan hijau memegang peranan penting bagi makhluk hidup lainnya. Jelaskan pernyataan di atas. Karena hasil dari fotosintesis sangat banyak digunakan oleh makhluk hidup, terutama manusia, hasil-hasil fotosintesis yang berupa O2, amilum, pati, dan lain-lain menjadi sumber energi dan juga komponen yang sangat penting bagi kehidupan. Akibatnya, fotosintesis menjadi sangat penting bagi kehidupan bumi. Terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.